Ini pertanyaan orang awam aja ya. Orang maling ayam bisa 7 tahun. Terus Sekarang orang maling ayam bisa 3 tahun. bukan sistem, tapi salahnya masyarakat Indonesia. Kau masih ingat gak presiden yang kau pilih? Masih? Kau ingat gak siapa anggota DPR yang kau pilih? Makanya tuh kemarin bilang ke Arab, pada saat Arab mau mengembalikan uang 1 M itu, aku bilang, loh, nggak ada urusannya kau balikin. Harus benar-benar viral dan lain-lain itu balik lagi. Ada mas kalau pemulihan, iya. Kalau misalnya pun ada, aku jarang banget ngelihat pemulihan nama baik itu ada dilakukan gitu. Dengan cara apa? Karena gini, gue tuh suka nonton film kan. Gue tuh lumayan, tapi ya karena gue nonton film US, jadi gue kayak jadi meleknya tuh hukum US. Salah satu series yang gue nonton tuh series Suits namanya. Dia tuh pengacara lah, ceritain tentang pengacara dan kasus itu banyak. Nah tapi kalau untuk Indo, gue benar-benar buta total gitu. Indo itu ngikutin hukumnya Belanda, benar-benar ngikutin hukumnya Belanda. Persis Belanda. Turunannya. Jadi untuk perdatanya aja itu kita masih pakai BW namanya, Burgerlijk Wetboek. Jadi kebanyakan itu memang dari Belanda. Hukum-hukum kita itu bahasanya hukum apa sih sistemnya? Hukum publik ya. Ada, aku lupa lagi sistemnya. Kita memang karena kita dijajah Belanda bertahun-tahun ya. Berabad-abad. Jadi 2,5 abad ya. Civil law, kita itu menganut civil law. Kalau di US itu menganut common law, kayak gitu. Civil law itu benar-benar apa yang ada di undang-undang. Tapi kalau common law itu ada juri kayak gitu-gitu. Oh, pantesan kalau persidangan di US itu ada juri dari ini ya. Ada apa? Nah, kayak ada gitu. juri dari warga-warga. Betul. Yang- Dan sesuai dengan kasusnya. Misalnya apa ya? Misalnya tentang kasus pembunuhan deh. jangan pembunuhan terlalu Terlalu. common, terlalu biasa. Tentang kasus penipuan elektronik, di situ pasti ada juri yang dari orang Oke, elektronik dari bidang gitu. itu. Dan di situ ya kalau gua tonton kan ya juri ini yang nentuin dia bersalah atau enggak kan. Bukan hakimnya kan. Bukan. Kalau hakim salah satunya. Oh, hakim salah satunya. satunya. Juri itu yang meyakinkan hakim. Oh, yang meyakinkan. Yang meyakinkan Tapi hakim. tetap ketok palunya hakim. Yes. Oh, Setauku oke. kayak gitu. Setauku ya. Civil war, untukmu civil war, civil law bahasa kita. Continental kita mas, bukan Anglo-Saxon, betul. Pen, alertnya error pen, tolong pen. Harus verify tuh. Sorry. Oke. Kenapa itu gitu? Rame ya yang kita di Tiger. Kamu ya? Iya. Oh, belum nonton. 50.000 lagi aja. Di TikTok. Gini. Oh ya, yang dari sudut kanan atau dari belakang? Share gue coy. Nah, aku cari sudut yang ini nih. Oh, aku di post nih. Yang ke post. Share gue yuk, mau lihat. Katanya males flip koin, tapi datang-datang semangat katanya gitu. Hukum tuh menarik tapi menakutkan buatku. Karena aku ngambil hukum tuh kan menurutku gampang. Gampang dari mata kuliah yang lain menurutku. Kalau dibandingkan sama kedokteran, Berarti lu jago menghafal ya? enggak juga. Hukum itu enggak menghafal. Oh, nggak menghafal. Kita itu enggak diwajibkan untuk nginget-nginget pasal. Tapi disarankan untuk ingat. Nggak mungkin orang bisa nginget pasal segitu banyaknya yang terus undang-undang juga muncul terus gitu kan. Nggak mungkin bisa nginget. Tapi kita harus seenggaknya tahu. Dan argumen sih, lebih ke argumen. Itu harus di-interact pun. Alertnya lu interact. Nah, lu klik. Nah, Beberapa pasal itu multi tafsir ya. Ada beberapa pasalnya, pasal karet tuh biasanya. Bahasanya pasal karet udah dibahas tadi. Dia bisa dilempar-lemparin sesuai kebutuhan. Bisa kriminalisasi juga tuh. oke. Ngetes, oke. Tapi pasal karet itu
Kalau misalkan orang-orang udah sadar itu pasal karet, Gimana? orang-orang udah sadar kemungkinan itu pasal karet, kenapa gak di-fix? Kau tahu siapa yang buat undang-undang di Indonesia? DPR? Ya udah, tanyakan ke DPR. Kita negara demokrasi. Nih menurutku ya salahnya, sorry bahasaku bukan sistem, tapi salahnya masyarakat Indonesia. Kau masih inget gak presiden yang kau pilih? Masih? Kau inget gak siapa anggota DPR yang kau pilih? Itu. Gue inget ada yang temen gue aja. Kan ada banyak tuh, Iya. ada DPR, DPD Iya, dan lain-lain. ya, yang gue inget DPR karena satu ada temen gue udah. Bukan karena kualifikasi sih, jujur. Apa sih paketnya namanya? Mungkin aku lupa. Kasusnya Bos Aso itu mungkin. Aku lupa nama daerahnya. Nah, itu masalahnya. Kebanyakan orang Indonesia tuh fokus sama eksekutif aja. Tapi Legislatif yang nggak fokus sama legislatif yang mewakili suara rakyat. Padahal itu yang buat undang-undang. soal kadang kita juga bingung tau Pe. Hah? Mau cari tahu mereka begitu gimana gitu. Ya itu masalah di Indonesia sekarang. Nggak bisa deh nggak teredukasi gitu loh. Kayak nih, dang tiba-tiba gue mau nyoblos itu Banyak banget nama bisa kan. aja gitu. Nama yang nggak pernah gue denger. Kebanyakan orang lihat dari partai. Padahal partai belum tentu, misalnya partainya bagus nih, misal belum tentu orangnya juga bagus. Setuju. Itu masalah yang masih belum bisa dikelarin. Makanya aku sempat ngobrol sama Gary, kayaknya kita nggak siap demokrasi deh. Sistemnya udah bagus nih, sistem demokrasi bagus, sistem demokrasi dipakai di negara-negara maju banyak. Tapi manusianya yang belum siap. Sistemnya gitu. Karena eksekutif sama legislatif itu setara. Yang bikin undang-undang ini legislatif. Eksekutif udah nggak boleh ikut campur. Dalam hal ini presiden nggak bisa ikut campur. Ada pertanyaan menarik. Nggak menarik sih, bukan penasaran. Misalnya ada kasus pencopetan, ditangkap sama polisi di jalan. Itu kan masih polsek dulu dong. Sebelum sidang, berarti dia di polsek itu terus. Tahanan. Karena itu jatuhnya tertangkap tangan. Jadi bukti udah jelas, udah tinggal ngatur, udah tinggal tahan. Itu udah aja. bukan tersangka lagi berarti. Udah jatuhnya masih tersangka. Bahasanya ya, kita ngomong bahasa aja. Tapi itu udah dekat-dekat terdakwa ya. Terdakwa itu pada saat dia udah ada dakwaan dari jaksa. Cuma bahasa aja nih. Sangkaan, dakwaan sama pidana, terpidana itu 3 bahasa yang dalam proses aja. Gitu. Walaupun dia tertangkap tangan, jadi dia masih tersangka. Begitu udah ada dakwaan dari kejaksaan, jadi ini terdakwa. Tapi kalau udah kena OTT udah pasti di polsek. Pasti ditahan. Nggak ada alasan untuk keluar tuh. Ada. Kalau dia orang kaya. Bisa aja dengan alasan ini itu atau apa, mungkin bisa ya. Dalam artian dia bisa bayar pengacara yang good untuk membuat dia lepas dari tahanan, mungkin bisa. Nah kalau gue nonton film-film US, itu kan ada, misalnya nih dia kena kasus apa nih? Ini film kan. Lu bisa bail out pakai duit. Secara hukum ya, secara hukum. Pembebasan kayak gitu. Pembebasan kayak gitu. Di Indo ada nggak? Setahu nggak ada. Secara hukum nggak ada. Nggak ada. Kecuali oknum ya. Nggak ada bailout kayak gitu. Mas, menurutmu lapas di Indo sekarang cukup nggak sih? Nah ini, karena papaku pernah di penjara, aku jadi tahu lapas. Mungkin soal cukup nggak cukup ini perspektif ya. Kayak bagiku itu udah manusiawi pada saat aku lihat kamarnya papaku gitu. Jadi aku waktu itu minta izin ke lapas untuk ngelihat aja bentuk kamarnya kayak gimana, diizinin. Dan tapi bagi mertuaku pada saat itu nangis langsung karena ngelihat bentuk lapas gitu. Karena jauh banget, tidur apa ya bahasanya, tidur ya beralaskan kayak gitulah. Itu ya balik lagi ke perspektif orang. Tapi menurutku masih manusiawi kok. Ada kamar mandi di dalam, walaupun kamar mandinya cuma segini ya. Jadi orang bisa lihat kalau ada orang mandi, orang bisa ngelihat bau tai temennya, bisa ngerasain bau tai temennya. Menurutku masih manusiawi lah. Tapi peraturan buat hukum orang itu sebenarnya udah fix belum sih? Maksudnya gimana tuh? Kayak contoh gue sempat baca berita ini, pertanyaan orang awam aja ya. Orang maling ayam bisa 7 tahun. Terus kadang orang maling ayam bisa 3 tahun. Terus? Apa yang beda? Itu tadi gue udah tanya. Jadi gini, kan setiap hukum itu ada
dihukum minimal berapa tahun dan maksimal berapa tahun. Di setiap pasal pidana itu ada gitunya. Oh gitu. Nah, itu yang menentukan hakim, dan hakim itu akan melihat kenapa kau maling ayam. Gitu. Niat Oh. jahatmu itu sebesar apa? Jadi belum tentu 3 atau 7 itu bukan kayak Oh teks niat hukum. jahatnya dilihat. Iya, kayak misalnya kau maling ayam benar-benar karena nggak punya uang. Di situ pasti ada rasa ini hakim untuk menurunkan itu. Dan perencanaan juga itu dihitung. Kalau misalnya maling karena apa ya? Karena nafsu atau kesempatan sesaat. Misalnya kalau lagi jalan-jalan nih, rumah orang kebuka. Aku masukin lah, aku ambil, ketangkep. Itu kan nggak terencana kan? Ah. Tapi kalau kau udah rencanakan sebelumnya, udah pasti lebih berat. Hmm. Kau udah mantau, wah dia akan keluar rumah jam berapa, udah nyiapin kuncinya di mana, kayak gitu juga kan. Makanya kalau perencanaan pembunuhan tuh hukuman berat banget ya. Berat banget. Pembunuhan itu yang aku selalu bertanya ke dosenku soal ada orang sekarat di sekitarmu, kau nggak nolong, habis gitu dia mati, kau bisa kena hukum. Anjing. Itu serius. Itu pembiaran apa? Bentar aku lupa ya pasalnya ya. Pasal pembiaran. Bisa dituntut ya. Bisa. HP Giri mana sih HP Giri? Apa sih HP Giri kenapa sih? Aku lupa. Repot lu. Oh yang pojok sana. Mana? Ini. Itu HP Jot. Aku lupa lagi nama pasalnya anjing. Itu bisa. Sorry. Lu emosi. Gue kira yang ini. Penggelapan gimana? Penggelapan Sorry, apa sorry. ini? Penggelapan dana. Penggelapan apa? Kelalaian. Kalau misalkan lu lihat duit kantor gitu, terus, anjing duitnya banyak, lu gak rencanain, tapi lu korupsi. Ya tetap aja rencana kalau kayak gitu jatuhnya. Kau untuk nyolong korupsinya itu kan butuh rencana yang matang, butuh gimana caranya. Ya kalau menurutku jatuhnya terencana. Oh. Itu terencana. Itu makanya gunanya pengacara ya, buat cari-cari Celahnya. celah. Misalnya nih kasarannya si Tepen ada di room, dia bisa buka bagi-bagi nih, Oh. dia bisa langsung transfer ke rekeningnya, ya kan? Kalau dia transfer itu udah terencana. Anjing. Tes Evan. Tes saya, Ben. Ayo tim kuat-kuatan lawyer, Ben. Berarti korupsi itu udah pasti terencana. Korupsi terencana. Nggak ada korupsi karena tidak terencana itu nggak Terus ada. kenapa hukumannya banyak yang ringan? Oknum. Aku harus berani bilang itu oknum. Pencucian uang, pidana, udah tak? Pidana. Pidana. Apa yang kategorikan pencucian uang? Apa yang dikategorikan pencucian uang? Kau dapat uang dari hasil yang apa bahasanya bukan Ilegal. negatif, ilegal. Kau dapat uang dari hasil yang ilegal, terus kau atur gimana caranya supaya itu seakan-akan jadi hasil yang legal. Oke. Berarti pencucian itu selalu dari hasil dari ilegal. Itu syarat utamanya. Sumbernya ilegal. Sumbernya harus ilegal. Pencucian uang itu kayak gitu. Sumbernya harus ilegal dulu. Di Indonesia itu ada 3 pidana khusus. Dalam artian pidana ini benar-benar dinilai tinggi dan diprioritaskan. Yang pertama itu narkoba, yang kedua korupsi, yang ketiga tindak pidana pencucian uang. Itu tiga-tiganya yang paling berat-berat kan? Tiga-tiganya itu yang benar-benar disorot lah sama kejaksaan. Berarti, oke, salah satu contoh lagi. Ini sebenarnya pertanyaan gue dari dulu. Tergantung pencucian uang. Arab itu sempat keuangannya tuh gue yang ngatur. Oke. Keuangan gue yang ngatur. Sempat lah, beberapa bulan aja. Nominal gue nggak perlu kasih tau berapa gitu. Karena kan privacy juga. Kadang ada saatnya gue ngaturnya catatan dari internet banking dia. Oke. Ada masanya dia semua transfer ke gue. Let's say sepertiga hartanya deh.
Ntar aku coba nalar ya. Kau yang ngatur, habis gitu kau sempat lihat rekening korannya. Ya, rekening korannya ada masa bisa jangka 2 bulan deh. 1 bulan awalnya gue ngatur kayak, Mas ini gue hitungin ya lu keluar ini aja. Ada masanya selama 2 minggu atau 1 bulan. Dia mempercayakan uangnya kepada gue. Ditransfer ke rekening pribadimu. Yes. Oke. Dan gue, Mas, Jod, lu transfer ini ke sini, Jod, gesek ini, tak. Habis mau gue catat nih. Ya kan? Oke. Terus? Itu kan posisi gue nggak tahu. Gak tahu. Gue nggak tahu itu uang ilegal atau enggak. Oke. Tapi karena teman gue tahu ini kerjanya legal semua gitu. Oke. Apakah itu bisa dikasusin? Kalau memang kita ngomong seakan-akan ya, seandainya Arab itu dapatnya dari duit ilegal, kau kena. Jadi di Indonesia itu ada namanya, orang itu wajib mengetahui uang ini dari mana. Aku lupa bahasa ininya ya. Bank pun kalau misalnya kau ke bank naruh uang lebih dari 1 juta, pasti akan ditanya ini uang dari mana. Dan kau pun kalau misalnya mendapatkan itu, kau harus nanya ini uang dari mana. Ya. Karena kalau kalau misalnya let's say aku deh, gak usah Arab. Let's say aku punya uang 100M, terus aku nitipin ke kau 50M. Ternyata ini pencucian uang aku. Aku nitipin itu karena pengen pencucian uang. Kau juga kena. Walaupun gua nggak tahu. Walaupun nggak tahu. Karena ada kewajiban untuk apa ya kasarnya? Mencari Kewajiban tahu. untuk mencari tahu itu ada. Karena di Indonesia itu ada bahasa ininya, kau itu walaupun nggak pernah tahu hukumnya, tapi kau dianggap tahu. Misalnya ada undang-undang baru nih, undang-undang ITE, kau nggak bisa beralasan, wah aku nggak pernah baca undang-undangnya. Karena ini kewajiban. Ya, itu udah ya, apa sih bahasa anunya lupa ya, kayak gitu. Oke, paham. Pencucian uang itu ya kayak gitu. Kalau misalnya kau dapat uang berapa, kau harus tahu ini duit dari mana, asalnya dari mana nih. Pasal itu serta, pencucian uang itu bahaya banget. Tapi masyarakat awam kan mereka nggak tahu, nggak disosialisasiin. Itu sudah dianggap tahu. Kalau kau beralasan kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu sebuah kewajiban yuk ternyata. Itu Kita mengetahui kewajiban. tentang hukum. Wajib. Oke. Itu kewajiban, tapi makanya orang sering ngomong tuh ya, lu berani lawan orang yang ngerti hukum. Padahal kan semua orang harusnya ngerti hukum. Kalau gitu Maya. Berarti standarnya jauh di bawah standar banget berarti kita. Bisa dibilang kayak gitu. Oke, kalau misalnya kalau Ignorance misal, is no access, betul. Hah? misal kalau dengan kasus itu, kalau gue tahu Arab itu dari mana dan itu legal, gue nggak bisa kena. Nggak kan? Ya bukan pencucian uang dong. Bukan berarti. pencucian, oke. Bukan pencucian uang. Sumbernya harus ilegal. Sumbernya harus ilegal. Nah, kalau orang Indonesia judul gimana? Kalau yang donate judul. Nah, ini sempat jadi pertanyaanku. Apakah donate itu PPN? Kita nggak usah ngomong hukum dulu deh. Apakah kena PPN? Karena masih belum ada yang mengatur soal donasi. Donasi itu kan kita diberi secara rela dan kita ini bukan pekerjaan. Itu PPN aja masih tanda tanya. Oke. Makanya aku kemarin bilang ke Arab, pada saat Arab mau mengembalikan uang 1M itu, aku bilang, loh, nggak ada urusannya kembalikin. Secara hukum? Secara hukum nggak perlu, karena itu kau dikasih, nggak ada urusannya. Walaupun dia itu dari ilegal, kau amat sangat bisa untuk membela, untuk tidak mengembalikan uang itu, amat sangat bisa. Di sini gue ngomong kita nggak mendukung judul ya, BTW. Kita Iya. sangat anti judul. Setiap kali ada judul, kalau kita bisa sempat mencet itu dan operator sistemnya pasti kita mati. Pasti. Gak ada yang dukung. Aku Ya. sempat bilang kayak gitu, Arab cuma bilang, nggak Pi, malas ribet. Ya udah. Ini cuma malas ribet aja. Berarti misalnya ada lah, misal sekian juta lah. Ini kan ada beberapa duit judul. Nah, walaupun kita nggak mau juga kan. Iya. Tapi kalau kamu kita track back itu susah sekali. Yes. Ya kan? Ya. Masuk ke rekening gua. Gak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada hukum yang bisa menuntut. Nggak ada masalah. Karena kau kasarnya gini, kan disebut sebagai uang dari ilegal, itu bukan berarti gini, bukan berarti kau anggap kau mafia lah, anggap aku koruptor. Habis gitu aku membayar ke tukang parkir karena Dari duit koruptor, terus si tukang parkir yang dipidana, nggak kayak gitu. TPPU itu jelas kayak bekerja sama, ada itunya, ada tujuannya, arahnya ini mau kemana sih, tujuannya mau ngapain sih, kayak gitu tuh ada, akan dirunut nantinya. Paham. Menarik kalau kita undang orang yang ngerti hukum gitu, terus kita tanya-tanya buat edukasi. Berarti ini kan kalau kita kan anggap ini kerja ya. Kalau AdSense jelas bayar pajak. Jelas. Kita submit PWP. Jelas. Bahkan kalau nggak submit, taxnya lebih gede. Yes. Ya kan? Yes. Dan itu
gua sebagai pelaku usaha internet ya, entertainer lah bisa dibilang kayak gitu kan, YouTuber lah. Itu kan slip itu yang kita laporkan kalau kita sudah bayar pajak kan. Yes. Jadi kita nggak dipotong lagi. Yes. Donation ini berarti masih rancu nih. Rancu. Misalnya Nggak ada. anggap nih 200 juta, anggap kita bagi rata. Misal 50 di sini aja 50. Apakah 50-nya itu gua masih harus lapor pajak? Karena ini bentuknya apa nih? Apakah ini bentuknya donasi nih? 50 juta yang ditransfer gua adalah donasi nih. Ya kan? Tapi gua terlihat seperti kerja. Apakah 50 juta ini gua harus bayar pajak? Nah itu yang masih rancu. Jadi aku sendiri nggak pernah melaporkan hasil donasiku. Aku cuma melaporkan hasil pekerjaanku, endorse, AdSense, cuma gitu-gitu aja. Tapi kalau donasi ini karena masih belum ada aturannya, aku nggak pernah melaporkan. Lebih ke aku nggak mau nyari masalah. Tapi kalau mau dilaporkan, ya bisa aja. Oke. Tapi aku nggak tahu pasal mana yang akan bisa kena dengan maksudnya yang ini jadi wajib lapor. Aku Tapi nggak secara tahu. hukum belum ada nih donasi. Menurut aku cari tahu masih belum ada. Oke. Soal pajak ini aku cari tahu masih belum ada. belum diatur. Better cari konsultan pajak. Better ya. Oke. Maksudnya itu juga tuh. tanya Kan dengan konsultan kalau pajak. gue kan selama ini kan masih kayak konsultan pajak nih. Misalnya kayak bayar pajak setiap Maret gitu kan. Itu kayak misalnya, "Mah, tolong dong." Jadi tuh gue udah diurusin. Dan gue udah tahu kayak bayar berapa. Gue tuh pengen tuh, sebenarnya gue pengen tahu gitu. Nah, kalau gue mau jadi konsultan pajak, biasanya yang dibahas tuh apa gitu? Apakah dokumen-dokumen pasti dia tanya nih, apakah rekapan BI checking gue cukup? Rekening koran gue cukup segala macam. Karena kan kita kadang kan job kan kita juga nggak simpanin semua kan. Misalnya gue dapat endorse gitu, nggak mungkin ada lah yang selip-selip hilang gitu. Nah itu gimana? Laporan pajaknya tricky sih. Nah. Ini aku nggak bisa jawab 100%. Oke, nggak apa-apa. Karena ada orang yang memang tidak melaporkan pajak karena memang lupa atau karena memang sengaja. Itu aku nggak bisa mengetahui sampai situ. Dan anehnya Indonesia itu di situ anjing. Sebenarnya kita beli rokok aja itu udah ada pajaknya. Semuanya itu dipajakin semuanya di Indonesia. Dan kalau kita dapat pekerjaan itu udah dipajakin, tapi kita masih harus lapor. Itu yang tai. Menurut kita yang tai. Soalnya kalau gue udah mulai nerapin gini soalnya. Kan pajak pribadi sama PT kan beda ya. Kan? Kayak gue lagi mau buka usaha biliar lah kan. Segala macam. Dan sekarang nih ya. Gue udah nerapin tuh dari 2024 tengah tahun. Gue tuh kayak karena pajak gue masih bingung banget. Gue tuh kayaknya butuh deh konsultan pajak gitu. Harus konsultan pajak. Nah, Kalau duit udah gede butuh konsultan pajak. konsultan pajak sebenarnya supaya gue lebih ngerti aja gitu. Soalnya edukasi untuk bayar pajak menurut gue website aja nggak cukup. Yes. Gitu. Betul. Website Butuh nggak pengalaman. Betul pengalaman. Kayak contoh nih. Oke, kayak gini deh. Bikin MPWP aja tuh gue bikin situ ribetnya setengah mati nih. Ya kan? Karena gue nggak terbiasa ya. Yes. Ya kan? Nah, kayak gue udah terapin sekarang berapapun gue liat nih, pekerjaan gue yang terdaftar di pajak itu berapa persen nih, ya kan? Kan banyak tuh, ada pajak progresif lah, gue belum ngerti tuh. Sekarang tuh gue terapinnya gini aja, pokoknya setiap kali gue dapat penghasilan, gue kayak orang tolol aja, ya masuk rekening gue karena job atau memang hasil usaha gue, itu gue sisihin 10% tuh. Oke. Takut. Iya, jadi karena kan kita gitu, kadang yang namanya kan dunia kita nggak tahu. Usaha kita kadang di atas di bawah, kadang di atas udah di bawah nih. Udah itu semua harta habis tapi kita masih harus bayar pajak gitu. Jadi gue sekarang tolol kayak gitu aja. Setiap kali duit gue masuk 10% tuh udah bayar pajak gitu. Kau harus tahu apa aja yang dipajak sih sekarang. Acara-acara apa aja, kegiatan-kegiatan apa aja yang dipajak itu harus tahu. Kau bayar pajak itu pada saat seharusnya kau bayar pajak. Misalnya kau bikin event, habis itu nggak ngurusin pajaknya, padahal itu harus bayar pajak. Itu yang akan ditagih. Atau denda kelalaian kau nggak lapor pajak, biasanya itu akan ditagih untuk bayar pajak. Tapi kalau misalnya kau tertib wajib lapor pajak, nggak akan ditagih, nggak ada kayak gitu. Jadi kalau udah ada pajak SPT bulanan, SPT tahunan, kau lengkap terus nih, nggak akan pernah ribet. Itu SPT tahunan kadang SPT bulannya kan kita kadang kan kayak kerja kayak gini malah sempat sih. Gitu loh. Makanya butuh konsultan pajak. Itu berarti udah terima jadi tuh. Udah terima jadi, udah kelar, ya udah, Tapi- nggak usah bingung. Konsultan pajak berarti tetap butuh kita Ngelaporin ke dia. laporin tiap kali di job forward gitu. Oke.
Nice. Lebih enak kau punya, menurutku di posisi kau sama Arab jelas butuh konsultan Enggak, pajak, Pak. gue belum levelnya sebenarnya. Butuh konsultan. Cuma kayak pajak. gue pengen aja supaya gue tahu gitu. Butuh banget. Pekerjaan pengacara sama jadi pembohong, aku menjawab enggak lah. Pekerjaan pengacara itu nyari celah. Karena kan ya namanya kan gue sekarang kan kenapa gue mulai melek karena balik lagi ya. Karena udah kepepet sih. Gue mau merit, gue mau beli aset. Gitu loh. Gue mau merit, gue mau beli aset. Kalau gue buta akan pajak, kayaknya bakal repotin diri gue sendiri deh. Ya, jelas. Bisa jadi bom waktu nantinya. Karena misalnya nih, kau bikin di sosial media lah, bikin posting tentang kau punya mobil dan lain-lain, orang pajak datang, ini laporan pajaknya gimana? Wah, ribet sendiri kau. Itu sih. Gue berharap tuh kayak di email gitu. Ayo bulan ini lapor dulu nih, terus ada formnya tuh. Submit, oke. Ini gue dapat job segini, gitu. Gue berharapnya teknologi di Indonesia secanggih gitu. Itu yang menyebalkan, lapor pajak itu merepotkan, dan kenapa kita harus lapor padahal kita bayar. Kita sendiri yang harus repot, kita harus lapor, kita datang. Pusingnya di situ. Aku harus berani ngomong ini. Aku mengkritik pajak di Indonesia, kenapa tidak mencari sistem yang memudahkan orang-orang untuk membayar pajak. Ya udah gitu, kalian yang urusin, nanti sisa berapa kita bayar, kayak gitu loh. Itu masih Soalnya kan kayak lu ngomong kan, konsultan kan juga kita keluar duit gitu. Dan ada yang mahal deh. Tergantung kan? tergantung keahlian. Kalian. Wah, itu gue pusing. Jadi gue sekarang masih kayak, mah tolong deh. Tapi kan gak selamanya, ya gue pengen mak gue panjang umur ya. Gue kan gak selamanya dia di dunia ya. Itu yang bikin pusing anjing. Mau ambil obat tidur. Kurang. Buat kamu atau buat Arab? Selamat tidur, Cynthia. Lu bawa aja dulu. Juga aku pinjam kamar ya. Pakai aja, Ce. Oke, kasih. Nggak paham maksud pertanyaannya. Dia freelancer di luar, Ah. udah kena potong pajak. Di PayPal, kan terima PayPal nih. Nah, Tetep lapor gak? lapor. Lapor tetep. Lapor. Karena setahu gue tuh bayar pajak ini gak sih? Pajak platform gak sih? Di platform gak sih itu? Bukan gini, bukan kayak misalnya kau dapat endorse yuk. Kau pernah dapat endorse gak? Nah, Dari sebuah, bukan langsung ya, bukan direct, tapi dari sebuah agensi gitu. agensi enggak. Kalau misalnya dari agensi, kau pasti kan ada NPWP. Ya. Misalnya fee kau 3 juta, pasti nilai, kalau kau pengen dapat bersih 3 juta, pasti nilai dinaikin supaya Ya after pajaknya jadi 3 juta. supaya pas after pajaknya 3 juta. Mereka itu lapor. Kalau kau nggak lapor, kau salah. Jadi dari dua pihak itu harus lapor. Oh, dia juga harus lapor. Dia lapor. Tapi nggak harus bayar lagi kan? Enggak, karena kau udah bayar dari situ. Si Yukanya tetap harus lapor di Cuma SPP. lapor doang. Tapi kalau nggak lapor selama sebulan bisa didenda juga. Oke, denda itu gede loh. Kalau dibilang gede, Misal orang nggak bayar pajak 3 tahun. bisa gelembung sih aja. Bahasaku bisa gelembung. Kau nggak Kegulung lapor, ya, denda kegulung ya. kegulung. Bahasanya gitu. Gulung itu persenan berarti. Waduh, aku nggak tahu hitung-hitungannya. Aku sebelnya sama pajak itu kayak gitu sih, anjing. Gulung ya. Bunga ya, namanya bunga berarti ya. Bisa dibilang kelalaian, bukan bunga. Bisa dipidana berarti. Enggak. Kalau orang Dimiskinkan nggak bayar- itu. Dimiskinkan. Wah, lebih jahat lagi ya. Dimiskinkan berarti 0 tuh. Bisa jadi. Atau sesuai dengan yang dia Atau kira- jadi hutang. hutang ke negara. Hutang ya, kau punya hutang ke negara. Kalau dipidana nggak masuk. Karena orang nggak bayar pajak terus dipidana, setahu aku nggak pernah ada ceritanya. Paling penyitaan aset ya. Itu yang bikin pusing tuh itu juga kayak gue pengen ngerti tentang pajak tapi gue kayak harus sendiri
harus gue ngitung sendiri juga gitu. Itu sebelumnya. Weh, nggak bisa kayak gitu. Ya mungkin sistemnya masih belum bagus saja, mungkin. Ya tapi anehnya sistem-sistem yang lain kok bagus ya. Tapi kau pribadi ada konsultan pajak? Hah? Kau pribadi ada konsultan pajak? Aku bisa bilang tahunan. Tahunan. Kau setiap kayak mau Jadi freelance saja, bukan yang kerja sama aku. dan itu berarti bisa kita kayak gue bisa hire konsultan pajak freelance gitu ya? Ya pada saat kita butuh aja. Panggil gitu. Panggil bisa. Berarti itu bisa dibilang per job ya? Ya per job. Kebanyakan gitu sih. Kebanyakan gitu. Kecuali kalau udah perusahaan gede yang memang butuh bagian pajak. Itu dihitung PPh persen, dihitung PPN, dihitung semua pendapatan, dihitung itu. Bro, aku kalau tanya pajak 100% ke aku nggak banyak ngerti, serius. Karena aku kebanyakan dibantu sama konsultan pajak. Aku udah terima jadi. Pusing aku ngurusin pajak tuh. Aku paling males ngurusi angka persenan tuh paling males. Karena itu nggak begitu minat untuk mempelajari pajak. Pusing. Aku cuma tahu boleh atau nggak bolehnya, wajib atau nggak wajibnya kayak gitu-gitu. Basicnya lah kasarannya. Jangan tanya gue ngerti apa enggak guys, gue udah pasti ngerti kalau dengerin. butuh sih gue kayak butuh sih. Butuh kalau misalnya kau ngurusin dunia Arab ya, butuh banget. At least kau ngobrol dulu lah sama konsultan pajak pada saat harus ngobrol dulu sih. Ngobrol gimana ini mana yang harus dilaporkan dan lain-lain. Karena kan ini udah mau Maret juga kan. Intinya dari semua ini adalah ngurus pajak tuh ribet. Udah lu cari konsultan. Supaya nggak bayar pajaknya mahal, tiba-tiba langsung bleng. Tiba-tiba ada tagihan pajak, misalnya dari pihak di YB ya, ada tagihan pajak 500 juta. Anjing, ternyata aku punya tagihan pajak 500 juta, tapi karena denda dan lain-lain menyebalkan. Kau harus tiba-tiba harus spend 500 juta untuk hal yang tidak kau duga sebelumnya, itu yang menyebalkan di situ. Itu loh kalau misalnya maksudnya gue gitu loh, kayak semacam notifikasi ya di email. Kayak, "Bro, lo belum bayar ini loh." Surat, sumpah masih berbentuk surat. Berarti kalau selama gue nggak dapat surat cinta yang ngomong kan, surat cinta dari Dirjen Pajak, seharusnya gue bisa aja mereka kita udah kirimkan surat apa nggak nyampe di alamatnya, bisa aja nih. Nggak bisa. Let's say. Kalau selama ini gue tidak pernah menerima surat dari Dirjen Pajak, apakah berarti gue lapor pajak sudah sesuai dengan aturan? Aku bisa bilang belum tentu. Karena belum tentu, bisa saja karena pihak pajak masih belum memantau. Atau mungkin gue belum ke flag kali ya. Nah, bisa aja karena kan gitu. banyak kan orang Yes. itu kan. Belum tentu. Apa Dirjen Pajak is watching nggak apa-apa, justru bagus menurut gue. Kalau Lebih nyaman. ya kalau mau nonton ya, misalnya kalau nonton ya, kalau misalnya gue menyampaikan sebagai warga negara yang belum paham tentang pajak, tapi selama ini gue bayar pajak, tapi masih dibantu sama orang tua gue, ya karena gue belum paham. Nah ini gue lagi pengen cari tahu nih. Apa? Oh gue sangat ya. Kalau gue mah simpel guys. Gue di negara Indo nih. Sekarang gini deh. Kalau kita dari kita masing-masing penghasilan dikasih pajak kayak sakit hati nggak sih? Gimana sih? Di Indo? Misalnya nggak, bukan di Indo nih. Misalnya kita sebagai manusia, penghasilan kita harus 100 juta genap dipotong pajak. Sakit hati dikit ada dong. Kalau aku jujur enggak, karena itu untuk negara. Oke. Negara nggak akan bisa nggak akan bisa maju kalau orangnya nggak bayar pajak. Iya, gue paham. Oke. Itu juga setuju. Tapi maksudnya kalau potongannya tuh terlalu besar karena mungkin kayak misalnya kayak lo ngomong aja beli rokok gue bayar pajak. Ini bayar pajak, ini bayar pajak, ini bayar pajak. Pasti ada terganggu dong. Aku tergangguku itu karena nggak menentu. Nah, itu maksud gue. Kalau misalnya itu sejak awal nih aku kerja, habis gitu langsung udah dipotong pajak, ya udah santai aku. Tapi yang nggak nyamannya adalah begitu aku dapat sesuatu, itu masih aku harus mikir, anjing aku harus laporan, anjing aku harus mikir ini, aku kalau misalnya aku mau dapat 5 juta harus ku naikin berapa, kayak gitu-gitu loh. Itu terganggunya di situ. Kalau gue sesimpel gini sih, gue tinggal di sini, ya kan gue warga negara sini, gue ikutin hukumnya. Memang harus kayak gitu. Kalau lu tanya gue secara pribadi, apakah gue redo bayar pajak negara? Yes.
kalau dipakai dengan benar. Hmm. Masalahnya kita lihat di berita-berita kan kadang korupsi, kita bisa bilang oknum gitu kan. Yes. Nah itu yang kadang bikin gue sakit hati gitu. Iya gitu. Jadi gue ya udah kayak contoh, kayak ya udah kayak gue ikutin aja rulesnya di sini. Rulesnya gimana? Ikutin aja. Kalau gue ya, jadi kalau misal Dirjen Pajak nonton stream ini, mungkin gue yakin juga mungkin sempat mereka nonton, gue juga bukan apa-apa sih, nggak kenapa-napa sih. Tapi balik lagi, setauku masih belum ada aturan soal donasi itu dikenakan pajak. Itu nggak ada. Karena itu jatuhnya sifatnya sumbangan. Misalnya kita duluan, oke, kau punya modal 2M untuk bikin streaming ini. Tapi kau bisa memprediksikan nggak akan dapat berapa? Mau enggak lah. Nggak ada kan? Nggak ada perhitungan bisnisnya, Iya. nggak ada apa, dan mereka menyumbang itu juga nggak tahu dari siapa dan lain-lain. Itu bentuknya memang sumbangan, benar-benar Iya, semua. sumbangan. Dan misalnya kayak gue modal 2M nih, anggaplah ini dianggap bisnis. Dan gue tetap bayar pajak dari AdSense sih. Iya, Seandainya gue nggak ada donasi ini, iya, kalau itu masih iya. Nah, kenapa aku bilang ke Arab soal pencucian uang dengan siapa sih namanya? Doni Salmanan itu kau pasti nggak kena karena kau bisa membuktikan kau itu tidak kenal dengan Doni Salmanan. walaupun dia udah video call nih setelah donasi itu. Kan nggak kenal. Maksudnya gini, Kalau setelah itu jadi temenan, habis gitu Arab bikin usaha bareng. enggak temenan aja. Temenan aja enggak. Tapi kalau misalnya mereka nggak bikin usaha bareng atau Arab nggak bikin usaha yang bisa ada urusannya nanti balik lagi ke Doni, bisa nggak? Tapi sekedar kayak gue respect lo udah donate gue se-M, gue temenan sama lo di sosial media, Nggak kalau jelas masalah. nongkrong Nggak nggak masalah. apa-apa. Bisa ditentang. Oke. Maksudnya ada sela untuk menyanggal itu. Makanya aku bilang 1M anjing, kau nggak sayang 1M kau balik kau serahin ke negara begitu aja dengan alasan malas ribet. Anjing 1M, Cuk. Belajar banyak sih gue. Balik dari Bandung sih, gue mulai mencari-cari tahun konsultan pajak nih. Karena gue penasaran, bener-bener penasaran gue. Gue kalau penasaran tuh nggak bisa gue. Karena banyak yang pengen gue tanya ke TP, tapi TP bilang dia tuh nggak 100% paham juga tentang pajak karena dibantu juga kan. Memang. Kalau pajak enggak. Bukan di bidangnya lah ya. Bukan di bidangku. Beda. Banyak pertanyaan di kepala gue tuh baik banget. Pajak itu ke ekonomi, bukan hukum. Iya. Paham.